Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kak Uni berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap sukacita. Ya anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kak Uni mengajak semua anak-anak untuk lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami dan memberkati kami agar kami boleh mengerti isi dari cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tadi temanku tuh kesini. Cuma mau pinjem mainan sama bukuku. Orang kok sukanya pinjem-pinjem. Gak boleh lah pinjem-pinjem, beli gitu loh. Nanti kalau mainanku rusak gimana? Makanya tadi waktu temanku kesini, aku usir dia. Aku suruh dia pulang. Sana, pulang. Jangan pinjem-pinjem barangku. Gitu. Aku gak suka kalau ada teman-temanku kesini. Cuma buat pinjem-pinjem barangku doang. Udah. Aku mau mainan lagi aja. Sofi. Aduh, papa aku tuh. Ayo nak, cepet mandi terus belajar. Nah, enggak nanti lagi asik main game. Tuh loh, tadi papaku tuh loh, cerewet, berisik, sukanya nyuruh-nyuruh aku belajar terus. Kan aku capek, aku lebih suka aku main game. Males aku sama papaku. Wah. Anak-anak, Kak Oni mau bertanya sama kalian. Siapa di antara kalian yang pernah seperti Sofi tadi? Yang sukanya berkata kasar, sukanya menyakiti temannya? Coba sekarang kita bayangkan. Kalau kita seperti Sofi tadi, kira-kira Tuhan masih mau nggak ya terima kita? Masih mau nggak? Ayo coba dipikir-pikir. Ya, sebelum Kak Uni menjelaskan lebih lanjut, kita mau dengarkan dulu cerita firman Tuhan tentang seorang tokoh yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan. Siapakah dia? Anak-anak, setelah peristiwa Pentakosta terjadi, banyak jemaat-jemaat Tuhan yang berkumpul di rumah-rumah untuk mereka berdoa dan bersekutu bersama-sama. Namun sayangnya pada waktu itu juga mulai terjadi penganiayaan terhadap jemaat-jemaat Tuhan. Ada seorang pemimpin yang tidak suka dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia bernama Saulus. Saulus ini sangat jahat. Dia tidak hanya membenci, tetapi dia seringkali menangkap para jemaat-jemaat Tuhan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus sungguh sangat membenci orang-orang Kristen. Dan dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saulus hatinya semakin penuh dengan kebencian dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dengan hati yang berkobar-kobar, ia ingin sekali menangkap dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu itu ia menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa agar ia bisa menghadap para imam-imam Yahudi yang ada di kota Damsyik untuk menangkap orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya Saulus ke kota Damsyik, dan ketika ia sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit dan mengelilingi Saulus. Lalu rebahlah Saulus ke tanah, dan saat itu terdengarlah suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus kepadanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu suara itu berkata lagi kepada Saulus, "Akulah Yesus
yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah atau terkaget-kagetlah teman-temannya karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun yang berada bersama-sama dengan mereka. Lalu Saulus bangun dan berdiri. Ia mencoba membuka matanya, namun ia tidak bisa melihat. Mereka harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan tidak dapat makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Lalu Tuhan datang kepada Ananias dan berkata, "Hai Ananias, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah rumah Yudas. Di sana ada seorang yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa." Tetapi jawab Ananias kepada Tuhan, "Tuhan, sudah banyak ku dengar cerita tentang Saulus. Betapa jahatnya Saulus itu terhadap orang-orang-Mu, terhadap jemaat-jemaat-Mu Tuhan di Yerusalem. Buat apa aku ke sana menemuinya?" Tetapi Tuhan berkata lagi kepadanya, "Pergilah Ananias, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Lalu pergilah Ananias untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Kemudian Ananias menumpangkan tangannya atas Saulus dan berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga selaput gugur dari mata Saulus sehingga ia dapat melihat lagi. Teman-teman, ayat firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Ya anak-anak, itulah tadi Saulus yang dulunya apa? Jahat. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hatinya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan menjadi baru. Saulus yang berganti nama menjadi Paulus mau memberikan dirinya untuk Tuhan. Ia dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil sampai ke seluruh negeri. Ya anak-anak, Saulus yang jahat saja masih diterima oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita sering berkata kasar, ketika kita masih terus berbuat nakal, menyakiti hati orang lain, ingat Tuhan Yesus masih mau menerima kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia telah membuktikan dirinya dengan rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa kita dan mohon ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus juga akan terbuka untuk kita dan Dia mau mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Namun kita juga harus tetap berjanji untuk bisa berubah hidupnya. Jangan berbuat dosa lagi. Saulus saja dia mau berubah dan kita pun juga harus sama. Kita mau meninggalkan seluruh dosa-dosa kita yang lama, sifat-sifat nakal kita, sifat-sifat jelek kita ditanggalkan, dilepaskan. Kita harus mengikut Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Hai teman-teman, mari kita memuji Tuhan.
kita akan mengulang ayat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan dengan doa. Semua anak-anak yang ada di rumah, tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau tetap mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami berbuat dosa, jikalau kami menyakiti hati Tuhan dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan dan kami mau hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang mengenal Engkau dan nama Tuhan juga terus dimuliakan melalui hidup kami. Bapa, kiranya cerita firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, selesai sudah cerita firman Tuhan kali ini. Teruslah menjadi ciptaan Tuhan yang baru, karena hidup kalian telah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.